Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idh hadara Ya'qub al-maut qala ma ta'buduna min ba'di aw kama qala na'budu ilaha abadika. Qala sallallahu alaihi wasallam wa kafa bil mauti mau'izah. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati senior sekaligus guru saya, Dr. Randes Ubaidillah Khair. Ya, ini dulu ada dua Ubaidillah, Pak. Ada Ubaidillah Khair sama Ubaidillah yang di Lemah Batu. Mudah-mudahan Hamdi. Alhamdulillah. Dua-duanya senior, pintar-pintar, cerdas, jago organisasi. Saya banyak belajar, makanya saya panggil senior. Yang kedua yang saya hormati ini Ustadz Syamsuddin. Ya, adik dari guru kita yang anaknya ada di samping saya, Ustadz Ma'ali Syamsuddin, guru yang sama saya hormati dengan guru Tajuddin. Jadi dua-duanya lulusan Guntur dan membangun sistem pengajaran di apa? Ya. Ini ada wartawan Cetar Membahana juga nih Mardion. Nanti dulu saya tahun 83 ada, sekarang ini masih ada di sini. Yang saya hormati, ini rekan-rekan saya banyak dari sini juga rupanya. Senior dan saya nih, Dr. Randes Zainal Abidin, MED. Jadi kemudian yang saya hormati tuan rumah Bapak Haji Kiki, kemudian Haji Robiun, yang pisangnya saya colongin mulu waktu tiga. Rumah belakang pondok, kan samping pondok, pisangnya nggak butuh pondok, kata Haji. Ya. Halal itu bro. Makanya saya minta dihalalin sekarang. Kemudian ini ada cabang dari Ibrahim Ma'ani, ada Ustadz Jaman Mulai, abangnya sangkatan sama saya, Nur Haji. Ini ada Ustadz Irhami yang mula-mula manggil saya Kiai. Ada di sini Ustadz juga Mas Udin yang dulu di Malaysia gendong-gendong anak saya. Ya. Saya kehilangan teman juga, anaknya Haji Mahmud jalan, sekarang katanya di Kerawang. Ini zaman sebelum saya terusin, saya mau protes dulu. Panggilan kiai itu khusus untuk grup WA saya aja. Jadi saya tuh belum level kiai. Lah ini Ustadz Ubaidillah aja belum dipanggil kiai.
Menurut saya syarat kiai itu ada dua. Pertama, dia mimpin pesantren. Saya belum mimpin pesantren, saya memang kerja di BI. Yang kedua, Mardiono tolong catat, syarat kiai itu istrinya ada dua. Makanya kalau mau dipanggil kiai Haji Cecep, kata cari istri dari keturunan Haji Maan. Amin ya rabbal alamin. Ngerjain amin itu. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang dengerin ini hari-hari yang sebetulnya ayam husni, hari-hari juga sedih. Selain meninggalnya Eng Rohia, seumur hidup saya hanya ketemu sekali. Pulang dari rumah Haji Adam, anak saudara Tiko, bahas anggaran dasar anggaran rumah tangga terbaru di KL. Saya diajak mampir sama Haji Ucam, anak bercerita sama Haji Ian. Nanti dulu yuk Mang Kiki, mumpung masih ada rupiah. Ngobrol, saya aneh agak ngobrol, baru kenal lama, dekat terus. Dari mana? Dari ini. Berarti bisa Sunda, bisa, masih bisa. Jadi tiba-tiba meninggal. Lah, ini kan kayak isyarat gitu. Iya, kita yang namanya mati nggak bisa diikuti, tapi syariatnya kan harus dijalani. Pertama yang kita tahu, Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber itu 2 kali kita undang ke Indonesia ceramah. Ya, ngobrol bersama. Dia dari Madinah. Dia bilang, Anda min Bekasi. Tarif ke apa? Tarif. Syekh Haji Nur Ali lah, dia tahu. Anta min maklum terkenal lebih. Jadi dia mafhum kalau di Bank Indonesia ada yang ngomong bahasa Arab. Saya dulu ada 2, sekarang tinggal 1. Dulu kalau di Bank Indonesia itu yang bisa bahasa Arab 2, saya dengan anak lulusan Madinah, anak Solo. Jadi kalau ketemu di lift itu otomatis saya, jihad lagi ya, saya sama kepada pasar, terus ngobrol aja kan. Kita nggak tahu di keliling kita itu pegawai Bank Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Ini doa aja dia, amin, amin. Dia pikir kita doa, apa lu amin. Kirain Ustaz baca doa kan. Sesuatu yang biasa di ujung malam, apalagi zaman dulu kan. Di zaman dulu Tajudin itu, saya dengar cerita dari kawan-kawan di Kaliabang. Saya dulu ngomong 1 patah aja bahasa Indonesia, kita bayar denda itu 5 perak. Gede, tahun 70-an itu 5 perak itu gede denda. Jadi ngomong bahasa Arab. Itu sebabnya banyak zaman dulu tuh ke Mesir udah langsung lancar. Jadi ini yang tadi saya baca ayat Qur'annya. Wa idh hadara Ya'qub al-maut, apabila ketika Ya'qub mau menghadapi maut, dia tanya anak-anaknya, madza ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Na'budu ilaha abaikum wa ilaha, kami akan menyembah Tuhan kami semua, Allah Rabbul Alamin. Pertama yang kita pikirkan ini setelah generasi ini, jangan generasi terakhir ya. Haji Mahmud udah gak ada, Haji Mani udah gak ada, Haji Masud udah gak ada, Haji Mahmud udah gak ada, Ahbab memang gak ada. Haji apa yang pertama? Mahmud. Haji Mahmud. Oh iya. Nih.
Ente mentang-mentang bapak saya kemah pakai disebut, nggak ada kaitannya kemari. Jadi ini yang terakhir lah, yang ada ya. Generasi cucu haji anak udah ada. Nah, ini yang terakhir. Generasi cucu Haji Ma'an ini mada tak guru nabi tadi. Agamanya benar nggak? Ini harus dipikir. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab pribadi. Haji, Kina, Ustaz, Ubaid. Tanggung jawab kita semua. Mada agamanya benar nggak? Yang kedua, agamanya benar, tapi ekonominya morat-marit, lemah. Tanggung jawab siapa? Kalau menurut kifayatul ahyar, tanggung jawab seorang muslim adalah memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Kalau anaknya melarat, cucunya, bapaknya melarat, bantu bapak, ibunya, kakeknya iya, bapaknya, istrinya meninggal, pengen kawin lagi, kawin. Ya. Nggak boleh jagain loh. Jadi tidak, ketika saya membahas ekonomi Islam bersama kawan-kawan, there is no such poverty in Islam. Tidak ada kemiskinan dalam Islam itu. Kalau agamanya dilaksanakan benar. Itu sebabnya. Saya nggak ngerti kenapa kelas 3 aliyah kita tengah-tengah tiba-tiba Kiai Nur Ali datang. Sama gua lu baca kitab. Buka bab nikah. Lah. Ini kita pada disuruh kawin. Enggak, kan gitu. Kebanyakan anak ujung malam enggak terus kuliah, langsung kawin. Hafal enggak bab nikah? Bukan nikahnya aja, nikah mah gampang kenek. Konsekuensi dari nikah itu apa? Ninggal bapak, waris selebar jagat. Haji Ma'an kan tanah selebar jagat, tanah kuburan Cina sampai sini. Masjid siapa wakafnya? Pak Haji tahu, tahun 2010 saya sudah meneliti wakaf seluruh perguruan atas. Tahu, ini wakaf siapa? Itu wakaf Haji Ma'an. Walaupun ada yang mengingkari, no, saya tahu ini. Persoalannya itu belum disertifikasi atau belum, itu urusan lain. Ya. Goro Pak Haji, lu ngomong sama Bangkir ya. Bangkir itu orang yang paling percaya. Bangkir itu nggak bisa ngomong bohong. Ngeles iya, tapi nggak mungkin bohong. Jadi, mada ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah selain aku? Percaya nggak di antara keluarga saya? Ini bapak saya Kiai Mahmud. Dari atas ke bawah Kiai semua, Kiai Sanusi, Kiai Mansur, maupun Garutan, Kiai Duloh, Pengkolan, Aman, Kiai Yuki, ngakak semua. Tiba-tiba saya lagi puasa, saya lagi tiduran, habis baca Quran, tok. Selamat siang. Ini betul rumah bapak Cecep Mas Manadi, betul. Dari keluarga ini selamat, dari keluarga Kuningan ibu saya. Oke, saling bener-bener. Ngaku di keluarga Jawi Lasra, bapak saya, kakek saya dari. Rupanya dia miskin, dikasih bantuan oleh gereja, terus dididik, masih muda umur 23, jadi misionaris ini. Keren, pakaian, lebih keren mobilnya daripada mobil saya. Datang diskusi, mau kenalin, tolong diajak kalau ada kumpulan keluarga. Kira-kira mau ngapain di kumpulan keluarga? Iya.
Kalau sudah masuk Kristen seperti itu, dapat waris? Itu sebabnya maka tak guru min badi itu konsekuensinya banyak banget. Agama lu apa, ekonomi lu bagus atau enggak, kesehatan lu bagus atau enggak, pendidikan anak lu bagus atau enggak. Saya tanya Ustaz Irham, berapa cucu Haji Mahan yang belajar ke Mesir? Dijawab, enggak ada. Cicit ada. Sadar Pak? Ini yang jadi pertanyaan saya. Berapa anak Kiai Mahmud Cikarang bapak saya yang sekolah luar negeri? Man semata wayang, seorang-orangnya saya. Kalau anak saya banyak lah. Ada yang di Kairo, ada yang di Madinah, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Pakistan. Jadi mada ta'buduna min ba'di. Itu pertanyaan bukan cuma soal apa agama kamu. Sebab agama itu menentukan seseorang itu ditentukan agama ekonominya baik atau tidak, sosialnya baik atau tidak. Keluarga Haji Mahan, mobil khusus anak-anaknya sini nggak berasa kumpul semua tahlil atas nama. Lalu coba kalau keluar. Udah tantangannya macam-macam. Lu siapa? Tanah empi ya nyebutnya sih. Empi. Malamnya punya istilah sendiri. Empi lah, empeng lah. Empi lu tanah serikat jaga, tapi pendidikan apa? Jadi this is a problem. Kenapa misalnya kita diajarin belajar kitab nikah oleh Pak Kiai. Ma'ada ta'buduna min ba'di. Nikah, setelah nikah punya anak, punya kewajiban. Nafkah, sekolah, segala macam. Ngawinin. Nah Pak, gitu. Saya kalau munzir itu kawin sama anak mas lah adik lah. Saya mau parkir aja susah, terpaksa parkir di sini, jalan ke sana, mau masuk susah. Saya bilang kenapa nggak ngadainnya di sini aja, itu kan rumah ngkong ente. Enggak gede. Jadi anak nikah, kemudian problem lain, nikah punya cucu sakit, siapa yang biayain? Kalau rumah sakit penuh Pak. Dia bilang iya, yang itu tanah depan Haji Mahmud, Haji Mahmud gede, dia rumah sakit sih, nampung COVID. Daripada keluarga lu nyari selalu kemari ke Ananda kemana, ini situ ya tampung. Nggak punya duit. Emang duit bisa bersuara. Kalau bisa bersuara rame nih rumah nih deretan. Jadi itu Bapak. Jadi saya melihat misalnya Pengropiah termasuk yang concern tentang ini. Ya, sekolah semua anak-anak nggak boleh yang nggak ada yang nggak sekolah, harus sekolah. Walaupun ya ini cuma sekali. Saya kalau ini sarjana udah lama. Saya ketemu Haji Jena itu ketika dulu sebelum berangkat ke Pakistan. Nah jadi mada ta'buduna min ba'di itu terkait dengan bagaimana memelihara keturunan yang agamanya baik, ekonominya baik, kesehatannya baik. Bapak sakit berobat di rumah sakit namanya Siloam Geneage. Bapak tahu itu Siloam dari mana? Itu ya rumah sakit terkenal di Amerika, salah satu rumah sakit terbaik. Siloam Geneage.
Sekarang seluruh, bahkan di Pekanbaru yang paling kaya pun dia di cabang. Di Lipo dia yang terbaik. Karena di sini sekarang udah diambil alih oleh James Riyadi, belum Lipo. Kita rumah sakit terbaik cuma satu di Cikarang, namanya Anam Medika. Saya Dewan Pengawas Harian, ditugaskan oleh DSI. Itu pun kecil. Saya bilang, ente punya rumah sakit kecil banget. No, ujung mana orang tanah lebar-lebar. Kalau nggak minta aja, susah banget. Ini susah kita. Di rumah sakit Islam aja enggak. Ini susah. Padahal kita di sini punya sumber daya sedemikian banyak. Ini keluarga Pak Mardiono, kalau diledek sama angkatan saya, ini ATM-nya yayasan. Iya, betul. Betul. Bendahara Haji Mahmud, Haji Mahbub, Haji Sadudin, Haji Madusi, sekarang Haji Jenal. Duit kagak bisa habis. Dagang kagak. Makanya kalau bayarannya kecil, keterlaluan ini. Blok tebel, nah. Ngurus aset ini segede ini perlu ilmu. Dan ilmunya ada di Al-Quran, ya waladina amanu idza tadayantum ila ajalin musamma faktubuh, tulis. Dan yang paling rajin nulis Kong Mahmud. Rajin nulis, dia tahu catatannya. Makanya sering dibilang beli, bukan beli, saya mah tahu. Karena waktu itu saya sekretaris yayasan, bukan sekretaris yayasan, sekretaris PPA. Jadi catatan Kong Mahmud itu lengkap. Tadi ini orang utang berapa, makanya yayasan minta bantuan ini. Lu kata siapa? Minta kita datang ke Kiai, orangnya beda di. Jadi sekarang ada nggak cucunya Peng Rofiah, Kiai Kong Mahmud yang jadi akuntan, yang jadi dokter ada nggak? Ini konsekuensi ayat masa tak butuh nabi baik. Ini Kong Kiai Nur Ali bilang, gua senang kalau lulusan apa itu enggak semuanya di agama. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, bisa. Kalau bocah punya kemampuan, bisa. Saya dicemplungin suruh masuk fakultas ekonomi di Pakistan. Bisa, walaupun belajarnya dari jam 7 malam sampai jam 1 pagi dibangunin subuh. Ngomong dikontrol. Oh ya, go. Iya. Belajar statistik itu nggak ngerjain PR, keluar. Dan belajarnya dalam bahasa Inggris, tanya Jinjam. Nggak pakai bahasa Inggris Pakistan. Untung nggak pakai bahasa Urdu. Coba kalau bahasa Urdu, ngomong di sini goyang-goyang mulu kan ini. Semua introduction to economics apa segala itu pakai bahasa Inggris. Ada nggak yang jadi akuntan? Ada nggak yang jadi dokter? Ada nggak yang jadi misalnya engineer, teknik sipil atau apa? Bisa. Haji, kita mau orang bodoh. Enggak. Semua manusia dilahirkan sama. Innama abawahu yuhawidani, au yunasirani. Bagaimana orang tua memotivasi. Ini Samsul Farah itu masuk fakultas ekonomi. Kalau udah kerjaan PR itu kita udah mengungsi aja, mengungsi. Mau sadabi dapat di Pakistan di Israel sampai jam 2 tiduran biasa. Tapi satunya bagus. Bank Indonesia
You ask me anything. Nanya syariah, saya jawab. Nanya ceramah, saya jawab. Nanya Quran, saya jawab. Setiap bulan puasa, kita drill bacaannya. Sampai saya pensiun, ya, ntar bulan puasa siapa dong yang saya praktekin itu yang itikaf di Masjid Al-Fatih. Saya pindahin ke kantor, seneng banget. Ya. Cuma saya berasa kayak jadi Pong Majuki. Salah. Salah. Ya, ada baca semua kol-kola. Semua. Mim kol-kola, ini kol-kola. Bibirnya. Saya baru tahu bacaan saya salah. Berarti guru enggak ketemu guru yang bagus. You ask me banking, I will answer. Anda tanya perbankan, saya jawab. Neraca, giro, tabungan, deposit. You tanya tentang accounting, saya jawab. Jurnal, debat, kredit, saya jawab. Karena saya tidak pernah menolak. Saya kan pengen pergi ke Mesir. Bapak saya bilang, lu ke Mesir, jadi kiai lu. Iya, menjelang begitu Masila, Nuryadi, kawan-kawan pergi, panggil sama kiai lu. Ente ke Pakistan aja, ente kan punya basic matematik. Ya, saya udah bilang sama bapak, saya pengen ke Mesir. Ntar gue bilang bapak lu, saya pulang, bapak udah bilang, Anwar nyuruh lu ke Mesir, Nur Ali nyuruh lu ke Pakistan. Udah pergi aja. Kan pengen ke Mesir? Enggak, udah ke Pakistan. Kamu bilang apa coba? Tapi Pak, karena doa guru, doa apa segala macam, begitu saya tes di Pakistan itu, saya terbaik tes ketiga dari 120 orang masuk fakultas ekonomi. Terbaik ketiga. Ya, padahal di sini ya, belajar matematiknya nerusin sama Guru Lukman ya. Tahu Guru Lukman ini? Ciamis. So, karena itu Bapak, ini kita belum berasa. Ntar kalau kita sudah punya anak, dia nggak mau sekolah. Coba sekarang yang punya anak, saya tanya apa yang dilakukan anak-anak kita umur 8 tahun, 9 tahun pada masa pandemi ini nggak ke sekolah. Yang dia pegang adalah HP yang dia buka, YouTube sama game. Bahasanya sudah bahasa YouTube. Iya. Sorry, fuck you. Siapa yang dari kamu? Apa sih? Kamu ngomong sama orang tua. Karena anak saya yang terkecil itu bonus ya, umur 8 tahun. Sama kakaknya 11 tahun bedanya. Jadi udah kayak kita. Jadi kayak anak muda lagi ngadepin anak-anak. Jadi kalau bawa si Wais itu, Pak, cucu mata lu. Bontot ini. Iya, ya dia udah bilang udah paling udah paling mewah, semuanya ada. Orang naik mobil diantar, kemudian HP ada, TV, YouTube apa segala macam. Yang yang kali lahir itu. Emang. Tadinya mau dinamain Akmal, anak mahal. Enggak boleh. Operasi sesat di Jadi Bapak, kesimpulannya, tolong pikirkan. Kita ini wasiat juga untuk saya juga. Ponakan-ponakan saya itu sebagian udah berhasil, tapi belum ada yang dokter. Ini kita doain Irham ini biar cepat ke dokternya, karena dia minta izin, Bang, saya minta izin ini mau nikah. Lu punya calon? Belum, cariin. Belum. Jadi jangan sampai dokter nggak dapat, istri juga terlambat datang. Doain biar berhasil, biar cepat. Katanya lagi nulis. Nulis kerjanya ngikut saya. Pondok Soga mulai macam ikut. Ini ikut. Diskusi di WA ikut. Doain biar. Berikutnya siapa? Tolong pikirin. The leadership is the key. Ya.
Kalau di keluarga saya sekarang, kalau saya bilang, termasuk keluarga ini, kalau saya bilang sekolah dulu, nyanyi nggak jadi, sekolah dulu. Dan kita punya target, tidak ada yang berhenti sekolah sebelum sarjana. Itu kita punya target. Itu yang tadi konsekuensi mata tak dulu namin bagi. Lu nanti generasi itu. Kalau lu aja sekolah kagak, anak lu bilang apa aja nggak sekolah, ya susah kan. Jadi itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, simple ayatnya, tapi itu dalam tafsirannya. Kalau agamanya bagus enggak, kalau udah bagus ekonominya bagus enggak, kesehatannya bagus enggak, ilmunya pendidikannya bagus enggak. Kan enak kalau diantara cucu cici terjemahan, ada yang akuntan, ada yang dokter, ada yang insinyur, ada yang arsitek, ada yang pilot. Orang Jumala udah takut jadi pilot sekarang, takut seri jual air katanya. Takut, boleh jatuh mulu. Iya. Bapak sekalian, karena itu mari kita ini sama-sama pikirkan. Ini masa pandemi. Sesudah masa pandemi, jangan sampai kita terlena. Sedikit tentang COVID. Bapak sekalian, saya hitung saya sudah 9 kali rapid test. Ini habis itu segini ya. 4 kali swab test. Semuanya negatif. Keluarga juga. Kayak tanya apa rahasianya? Nggak ada. Rahasianya cuma air hangat. Minum air hangat, wudhu pakai air hangat. Wudhunya juga lengkap dengan sunahnya, masuk air dalam hidung. Dulu saya benci sekali sama orang Pakistan karena kalau kumur itu sampai tenggorokan. Ternyata itu biang penyakitnya dari situ. Rasulullah kalau kumur sampai tenggorokan. Kalau wudhu pakai istinsyak. Semua area keluar. Ini habis dari sini. Mau jam 11 setengah mandi pakai air hangat. Karena sekarang virus terakhir paling canggih sama Inggris, Indonesia sama. OTG, orang tanpa gejala. Tahu-tahu lidahnya nggak berasa apa-apa. Makanya nggak ada rasa manis, nggak ada apa. Itu udah masuk pada stadium 2 sebetulnya. Stadium 1 udah lewat, bersin, ya, batuk-batuk, udah lewat, demam, udah batuk-batuk. Itu masih virus lama. Virus baru itu langsung lidah nggak berasa apa-apa, nggak bisa nyium apa-apa. Enak gak hidup kayak gitu? Jadi intinya sering-sering masak air panas. Makanya yang tukang gas mana nih? Laku itu. Dia masak air terus kita. Umi, itu gas habis. Sampai 2 minggu. Bocah pada masak air mulu. Iya, nggak apa-apa. This life. Hidup. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Likul lidain dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ini semuanya pengembangan. Semuanya lewat serangan ke infeksi saluran atas namanya ISPA. Ya dulu waktu sebetulnya itu nyerangnya pertama itu virus 2012. Tahun 2012 terjadi serangan infeksi saluran atas flu burung. Di Hongkong sebenarnya flu babi sebetulnya, flu burung. Yang terkena 2, Hongkong dengan Singapura. Saya langsung teringat teman kita ada yang di Hongkong, namanya Muhaimin. Sangkatan terus. Ente tenang-tenang aja di Hongkong, enggak takut kena flu burung. Di sini mah terkena, yang terkena flu burung itu yang suka makan daging babi. Orang-orang biasa mah, ya tapi jaga-jaga. Jadi yang dia lakukan cuma wudhu dengan lengkap, istinsyak, kumur dengan itu dan sebagainya. Setiap saat, meskipun masih punya wudhu, dia kentutin ya, biar wudhu lagi, biar bersih.
ente. Guru Maya ngajarinnya apa? Guru kalau bisa tutup apa? Guru pegang punya ente ya gitu ya. Biar batal. Jadi khusus COVID ini ya pakai masker tetap harus ya. Kecuali yang lagi ceramah kayak gini nggak kelihatan muka jadi suaranya juga nggak jelas. Itu bapak-bapak yang namanya mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak harus. Ini gimana mau jaga jarak coba? Saya udah jaga jarak sama Ustaz Najmuddin, tiba-tiba datang Ustaz masuk. Berburu. Bahasa beliau waktu di pondok berburu bocah gitu. Jadi demikian tausiah saya mohon maaf kalau kepanjangan. Mudah-mudahan wabil khusus Empeng Rokiah dan orang-orang tua kita diampuni Allah, amin. Diterima ibadahnya dan ditempatkan yang terbaik di surga Jannatul Naim insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadana ajmain wa billahi taufiq hidayah. Wallahumma ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.